20 tahun yang lalu ketika tsunami terjadi, kita sama-sama melihat, Pak. Kita semua hari ini saksi mata langsung, kita melihat bagaimana ada begitu banyak rumah-rumah Allah, masjid itu selamat. Dan jangan dikatakan, oh karena masjid ini kan tidak ada dinding. Tidak begitu, Pak, tidak mungkin. Bagaimana mungkin masjid yang terdapat di pinggir laut, bangunan sekitarnya habis rata, tapi masjid tinggal? Bukankah itu semua peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ke-9 Hijriah, tepatnya sekitar bulan Rajab, terjadi satu peristiwa besar, yaitu perang Tabuk. Ini adalah perang besar yang terakhir yang diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat. Dan kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sekitar 30.000 para sahabat berangkat dari Madinah menuju Tabuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati satu tempat yang pada hari ini tempat itu dikenal dengan nama Madain Salih, kotanya Nabi Soleh, atau juga disebut dengan Al-Hijr. Kita tahu bahwa Nabi Soleh itu diutus kepada kaum Tsamud, dan kaum Tsamud ini memiliki keahlian arsitek yang luar biasa. Mereka memahat gunung-gunung, sehingga gunung-gunung yang terbuat dari batu cadas itu mereka jadikan rumah. Dan sampai dengan hari ini sisa-sisa peninggalan mereka masih bisa kita lihat. Selain di Madain Salih, ada juga yang mengatakan karya dari kaum Nabi Soleh atau kaum Tsamud ini juga terdapat di Yordania, di Petra, yang mereka dikenal dengan bangsa Nabatea. Dan kemudian ketika para sahabat melewati tempat itu, dan tentu saja semua orang terpesona, kagum dengan karya mereka. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada para sahabat, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum. Janganlah kalian memasuki tempat-tempat tinggal orang yang menzolimi diri mereka. Illa an takunu bakin, kecuali kalian memasukinya dengan menangis. Hadaran ay yusibakum mithlu ma asabahum, karena khawatir kalian akan ditimpa sesuatu yang telah menimpa mereka sebelumnya. Jadi Nabi ketika melewati tempat itu mewasiatkan kepada para sahabat, jangan masuk ke situ kecuali kalian memasukinya dengan menangis, mengambil pelajaran dari apa yang telah Allah lakukan kepada orang-orang yang telah membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kalian tidak menangis, jangan masuk. Dan bahkan kemudian Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita telah berada di bulan Desember. Hari ini tanggal 21. Dan sebagaimana biasanya setiap bulan Desember tiba, Indonesia dan khususnya kita di Aceh pada tanggal 26 nanti selalu memperingati satu peristiwa besar yang pernah terjadi di negeri ini. Dan hari ini tepat 20 tahun yang lalu terjadi sebuah peristiwa besar, gempa bumi yang begitu dahsyat, dan kemudian diikuti dengan gelombang tsunami. Dan ini merupakan salah satu bencana alam terbesar yang terjadi di abad ke-21. Nah, setiap tahun kita peringati, dan nanti tanggal 26 itu akan ramai tempat-tempat pemakaman umum, tempat-tempat pemakaman syuhada tsunami. Kemudian akan juga ramai situs-situs bersejarah. Kalau di Banda Aceh, PLTD Apung,
museum tsunami akan ramai dikunjungi. Kita meyakini bahwa apa yang terjadi 20 tahun yang lalu, tanggal 26 tahun 2004, itu tidaklah suatu azab yang Allah turunkan sebagaimana azab yang telah Allah turunkan kepada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, dan kaum-kaum yang lain. Kita meyakini itu bukan azab, tapi itu adalah bala. Ada perbedaan antara azab dan bala. Azab itu ketika dia datang, dia hanya menimpa orang-orang kafir saja. Maka kalau kita membuka Al-Quran dan juga membuka hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang bagaimana Allah mengazab mereka, maka sebelum azab itu turun, Allah mengutus para malaikat dan menyuruh orang-orang beriman untuk keluar dari negeri tersebut, karena sebentar lagi negeri itu akan diturunkan azab. Jadi orang yang kemudian ditimpa azab itu pasti orang kafir. Orang beriman, orang yang taat selamat. Akan tetapi bala, ketika dia datang, dia tidak melihat yang mana orang yang soleh, yang mana orang yang berdosa. Dia akan menimpa semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat ke-25 memberikan kepada kita peringatan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hendaklah kalian takut, mewaspadai fitnah atau bala yang ketika dia datang, dia tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tapi dia akan menimpa semuanya. Itu bala. Dan kenapa bala itu terjadi? Tentu bala dan azab terjadi sebabnya memiliki kemiripan. Ketika orang-orang di satu penduduk negeri membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi asbab turunnya azab. Tapi yang membedakan antara azab dan bala, ketika azab itu akan datang atau sebelum azab itu datang, pasti di sana ada para nabi, ada orang-orang beriman yang telah berdakwah kepada orang-orang yang membangkang, yang telah berdakwah kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata dakwah mereka, peringatan mereka tidak didengar, bahkan dicemooh. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman untuk keluar, dan kemudian tinggallah orang-orang yang kafir dan mereka diazab. Lantas bagaimana dengan bala? Juga sama. Bala itu tidak akan terjadi sampai kemaksiatan, kemungkaran itu dilakukan secara terang-terangan. Maka kita perhatikan setiap bala terjadi, bala bencana itu terjadi, maka pasti sebelum bala itu terjadi ada kemaksiatan, ada kemungkaran yang dilakukan secara terang-terangan. Kenapa bisa dilakukan secara terang-terangan? Karena pasti pada saat itu tidak ada lagi orang yang menyeru, tidak ada lagi orang yang memberikan peringatan, tidak ada lagi orang yang mau mencegah kemungkaran itu terjadi, sehingga turunlah bala. Lantas apa hubungannya bala dengan bencana alam? Ada yang mengatakan itu kan tsunami, bencana alam biasa. Ada yang mengatakan banjir itu kan musim hujan, memang karena lagi banyaknya air. Ada yang mengatakan kemarau berkepanjangan itu kan memang musim kemarau. Apa yang mau kita katakan? Jadi tahun 2004 silam itu, Pak, ketika tsunami itu terjadi, kami masih kuliah. Kami masih berada di Bandung kuliah, dan pada saat itu tepat kami sedang mengambil satu mata kuliah yang namanya mitigasi bencana laut. Kebetulan kami latar belakang ilmu kelautan. Dan pada saat itu dosen yang mengampu mata kuliah ini, dosen kami bercerita. Beliau termasuk salah seorang yang sering dipanggil oleh stasiun televisi pada tahun 2004 dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai bencana tsunami, karena memang beliau ahli tsunami. Beliau mengatakan kepada kami,
Jadi saya sebelum bencana tsunami terjadi, saya baru saja mempresentasikan hasil penelitian saya. Beliau meneliti Pulau Semelu. Beliau meneliti sedimen yang terdapat di Pulau Semelu. Singkat cerita, penelitian beliau terhadap sedimen yang ada di Pulau Semelu, beliau mengatakan bahwa sekitar 100 tahunan yang lalu itu pernah terjadi tsunami besar di Aceh. Dan bencana ini akan mengalami pengulangan. Dan sekarang waktunya di mana bencana tsunami itu akan kembali lagi. Tapi beliau mengatakan seperti ini, Pak. Yang namanya manusia sampai hari ini, walaupun kita memiliki teknologi yang canggih, sampai hari ini negara apapun dia, secanggih apapun negaranya, itu tidak bisa memprediksi kapan gempa itu terjadi, tidak bisa. Maka kalau beredar di WhatsApp mengatakan bulan sekian akan terjadi gempa besar, itu dipastikan berita bohong. Manusia tidak punya kemampuan untuk memprediksi dengan tepat kapan gempa itu terjadi, apalagi tsunami. Lantas apa yang bisa dia prediksi akan terjadi kapan? Dalam kurun 50 tahun ke depan. Pokoknya antara sekarang sampai 50 tahun ke depan itu akan terjadi tsunami. Kapan? Tahun berapa? Nggak tahu. Bisa tahun ini, bisa tahun depan, bisa 5 tahun yang akan datang, bisa 10 tahun yang akan datang, bahkan bisa 50 tahun yang akan datang. Pokoknya dalam 50 tahun inilah. Dan kemudian beliau mengatakan, saya tidak menyangka ketika saya mengatakan dalam waktu 50 tahun ini gempa dan tsunami akan terjadi, dia tidak menyangka bahwa tsunami itu terjadi minggu depan. Itu kesaksian langsung dari dosen kami, Pak. Dan kami mendengarkan langsung di kelas. Nah, pertanyaannya, ketika para ahli mengatakan tsunami itu akan terjadi dalam waktu 50 tahun ini, pertanyaannya, kenapa tahun ini? Kenapa enggak tahun depan? Kenapa enggak 5 tahun lagi? Kenapa enggak 10 tahun lagi? Kenapa enggak 20 tahun lagi? Disinilah kita bisa melihat hubungan antara bala dan kemungkaran. Kita bisa sama-sama menjawab apa yang terjadi di Aceh pada saat itu. Nyawa begitu murah, Pak. Pertumpahan darah hampir setiap hari. Belum lagi fitnah yang terjadi, Pak, sehingga ada begitu banyak orang-orang yang tidak berdosa meninggal. Dan mereka dibunuh tanpa ada peradilan. Dan kita tahu di dalam agama ini tertumpahnya darah satu orang itu perkara besar. Belum lagi fitnah, sehingga terjadi perpecahan, permusuhan, Pak, yang sampai hari ini masih belum selesai lagi lukanya. Dan kita harus sama-sama mengakui bahwa itu adalah asbab dari turunnya bala. Karena ketika memang, Pak, bala itu terjadi, ada keterkaitan erat dengan bencana alam sebagaimana dikatakan tadi. Ya, banjir itu kan pada musim hujan, benar. Bala banjir itu terjadi pada musim hujan. Kemarau itu, paceklik itu kan pada musim kemarau, benar. Bala berupa kemarau itu terjadi pada musim hujan. Indonesia ini kan terletak di daerah pertemuan dua lempeng, sehingga memang rawan bencana, apalagi gempa, benar, Pak. Tapi pertanyaannya, kenapa bencana itu terjadi sekarang? Kenapa tidak besok? Kenapa tidak lusa? Pasti itu disebabkan oleh bagaimana karakter manusia pada saat itu. Karena ketika manusia yang hidup pada saat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi kemungkaran secara terbuka, merajalela, maka Allah akan menahan bala itu. Bala itu bisa ditolak. Memang dalam kacamata pelajaran mitigasi bencana, ada begitu banyak bencana tidak bisa kita hindari. Siapa yang bisa menghindari bencana alam berupa gempa? Tidak bisa. Maka yang bisa kita lakukan adalah ketika bencana itu terjadi, korbannya diminimalisir, korban jiwanya dikurangi, tidak banyak. Contoh yang berhasil seperti negara Jepang, tsunami terjadi di sana, gempa terjadi di sana, tapi ketika bencana itu terjadi, korban jiwa tidak sebanyak di tempat kita. Itu mitigasi. Tapi dalam kacamata agama, bala itu, bencana itu bisa dihindari dengan cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita.
Beberapa tahun yang lalu, silakan Bapak cek di Google, terjadi satu bala di Turki dan juga Yunani dan beberapa negara yang ada di sekitar itu. Kemarau berkepanjangan, sampai-sampai pada saat itu hutan terbakar, kebakaran hutan yang begitu besar. Nah, pada saat itu di Turki diserukan oleh para pemimpinnya untuk segera melaksanakan sholat meminta hujan. Musim kemarau, tidak ada awan hujan di atas, dan kemudian diserukan kepada mereka untuk melakukan sholat minta hujan. Akhirnya masyarakat Turki keluar rumah, mereka melaksanakan sholat. Tapi pada saat itu ada sebagian penduduk Turki yang sekuler, sebenarnya bukan sekuler, tapi tidak percaya sama Tuhan. Mereka mengolok-olok orang-orang yang keluar dari rumahnya ini untuk melaksanakan sholat minta hujan. Kenapa mereka mengolok-olok? Karena berdasarkan laporan dari BMKG-nya Turki, di atas langit Turki tidak ada awan hujan. Bagaimana mungkin hujan itu bisa turun? Tapi olok-olokan mereka tidak digubris, Pak. Walaupun kenyataannya di atas langit Turki itu tidak ada awan hujan, kita minta kepada Allah, sang pemilik hujan. Mereka melaksanakan sholat. Subhanallah, apa yang terjadi? Selepas itu hujan turun dengan begitu deras. Artinya apa, Pak? Secara akal manusia tidak mungkin turun hujan. Dan itu adalah bala, sampai kemudian terjadi kebakaran hutan. Tapi ketika kemudian penduduk negeri itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tolak bala itu. Allah akan hindarkan penduduk negeri itu dari bala. Begitulah kurang lebih konsepnya. Nah, kita kembali pada hari ini pada peringatan tsunami. Setiap tahun kita memperingati peristiwa ini, dan setiap tahun kemudian kita melakukan doa bersama. Dan setiap hari situs-situs tsunami itu dikunjungi, Pak. Tapi pertanyaannya, apa pelajaran yang kita ambil setiap kali kita memperingati peristiwa tsunami itu? Ketika Nabi SAW mengingatkan para sahabat ketika mereka memasuki sisa-sisa bangunan peninggalan kaum Tsamud, Nabi menyuruh mereka apa? Jangan masuk kecuali kalian menangis. Maksud Nabi apa? Ketika kalian melihat sisa-sisa bangunan orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil pelajaran. Ambil pelajaran dan menangislah. Lahirkan rasa takut kita agar kita tidak diazab seperti Allah mengazab mereka. Harus ada pelajaran, mengambil pelajaran. Kenapa mereka diazab? Hari ini juga sama. Kenapa bala itu turun di Aceh ini? Kenapa bala itu turun di tengah-tengah kita, Pak? Pasti ada kesalahan kita, pasti ada kemaksiatan kita. Maka pelajaran berikutnya adalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi kemungkaran itu. Tapi yang terjadi pada hari ini, ada begitu banyak situs-situs tsunami dikunjungi oleh orang. Itu hanya sebagai hiburan saja. Orang bukan hanya sekedar datang dan kemudian mengambil dokumentasi, bahkan orang bisa tersenyum, tertawa, Pak. Seolah-olah melupakan bagaimana Allah telah menurunkan bala, dan pada saat itu manusia begitu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun yang lalu ketika tsunami terjadi, kita sama-sama melihat, Pak. Kita semua hari ini saksi mata langsung, kita melihat bagaimana ada begitu banyak rumah-rumah Allah, masjid itu selamat. Dan jangan dikatakan, oh karena masjid ini kan tidak ada dinding. Tidak begitu, Pak, tidak mungkin. Bagaimana mungkin masjid yang terdapat di pinggir laut, bangunan sekitarnya habis rata, tapi masjid tinggal? Bukankah itu semua peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Silahkan pada hari ini, Pak, kita peringati. Silahkan pada hari ini kita menggelar doa bersama, Pak. Tapi kita juga perlu menyampaikan kepada masyarakat pada hari ini
bahwa bala itu tidak cukup ditolak hanya dengan mengucapkan doa. Nah, doa tolak bala, Pak. Minta kepada Allah, jangan Allah turunkan bala kepada kita. Tapi perbuatan kita justru menjadi perbuatan yang mengundang bala itu. Itu sama seperti seorang pencuri bilang sama Pak polisi jangan tangkap saya, kasihanilah saya punya keluarga. Tapi besok dia mencuri lagi. Mulutnya bilang jangan tangkap saya, tapi dia mencuri. Itulah orang-orang yang dia dengan mulutnya meminta kepada Allah, jangan hukum kami ya Allah, jangan turunkan bala di negeri kami ya Allah. Tapi yang dia lakukan justru perbuatan-perbuatan yang mengundang bala, yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa-rasanya pada hari ini kita telah kehilangan pelajaran, Pak, dari peristiwa tsunami 20 tahun yang lalu. Maka kita melihat tanggal 26 begitu khidmat suasana di Aceh. Orang berpakaian putih pergi ke makam-makam umum, menangis, Pak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti lihat malam tahun baru, seolah-olah mereka lupa 4 hari yang lalu mereka berdoa mengharap bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka menginginkan jangan lagi terjadi bala seperti itu di negeri ini. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yunus, Pak, bagaimana tipe manusia itu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Manusia itu ketika dia ditimpa musibah, ketika dia ditimpa kesulitan, ketika dia ditimpa kesusahan, da'ana, mereka akan berdoa kepada kami, li jambihi, dalam keadaan berbaring, au qa'idan, dalam keadaan duduk, au qa'ima, dalam keadaan berdiri, berbaring dia berdoa kepada Allah. Susah dia minta tolong kepada Allah. Berdoa dia dalam keadaan duduk, bahkan ketika berdiri dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah berikanlah pertolongan kepada kami. Itu ketika dia ditimpa kesulitan, musibah, bencana, dia berdoa, Pak, khidmat sekali. Falamma kasyafna anhu durrahu, tapi ketika kemudian kesulitan itu kami hilangkan, bencana itu kami hilangkan, Pak, kesusahan mereka kami hilangkan, marra ka'allam yad'una ila durrin massah, dia kembali lagi kepada kemaksiatannya seolah-olah kemarin dia nggak pernah berdoa kepada Allah, seolah-olah kemarin dia nggak pernah susah. Kemarin ketika susah berdoa, Pak, lagi tidur dia berdoa, bahkan sambil menangis. Ketika duduk berdoa lagi, ketika berdiri berdoa lagi, berharap sekali agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepadanya. Begitu Allah angkat kesusahan itu, dia kembali kepada kemaksiatannya. Hura-hura lagi, Pak, hore-hore lagi, seolah-olah kemarin dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah itu yang terjadi di Aceh pada hari ini? Tanggal 26 berdoa, tanggal 31 hore-hore lagi, Pak. Tahun depan tanggal 26 doa lagi, 31 hore-hore lagi. Man sabi-sabi menandanya. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus. Dulu juga sama ketika Covid, Pak. Setiap masjid 5 waktu kita berdoa kepada Allah, doa tolak bala, Pak. Begitu selesai Covid, Pak, sebelumnya jaga jarak. Begitu selesai Covid, kahana jarak le, Pak. Maksud hana jarak apa? Ka mesum lom, ka mezina lom, yang ke jarak le, Pak. Itulah yang terjadi, Pak. Nah, oleh karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah 20 tahun. Artinya sudah 20 kali kita mengulang-ulang perbuatan yang sama dengan judul memperingati peristiwa tsunami. Tapi kali ini kita perlu mengevaluasi, apa pelajaran yang kita dapatkan dari tsunami itu. Kalau kita tidak mengambil pelajaran, maka bersiap-siaplah kita kemudian menjadi orang-orang yang dikunci hati kita. Jangan-jangan kita telah dikunci semuanya, Pak. Mata kita telah dikunci, telinga kita telah dikunci, dan juga hati kita telah dikunci. Karena apa? Karena bala sudah sebesar itu saja pun itu tidak cukup untuk memberikan kepada kita sebuah pelajaran. Lantas mau bala seperti apa lagi?
Dan sekali lagi jangan pernah kita menganggap bala itu hanya berupa tsunami. Jangan sampai kita menganggap bala itu hanya berupa bencana alam. Bencana sosial itu juga bala, Pak. Jadi hari ini kita melihat ada fenomena judi online, itu bala. Hari ini kita melihat fenomena begal yang belum selesai sampai hari ini, bahkan kemarin terulang kembali, itu bala. Peredaran narkotika yang tidak habis-habis, itu bala. Dan yang namanya bala sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal tadi, ketika dia datang dia tidak memandang yang mana orang yang soleh, yang mana orang yang salah. Semua kena, kita semua kena. Dan satu-satunya cara kita bisa menolak bala dari Allah Subhanahu wa taala itu tentu saja pertama kita berdoa, Pak. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi diri ini dari bala. Melindungi tempat ini dari bala. Melindungi negeri ini dari bala. Tapi berdoa saja tidak cukup. Maka yang perlu kita lakukan berikutnya adalah kita menjadi orang-orang yang senantiasa menyeru, Pak. Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, minimal di rumah kita masing-masing. Ketika kemungkaran terjadi di rumah kita yang pertama kali mengatasinya. Dan pada akhirnya telah menjadi fenomena kemungkaran yang pasti, kalau tidak pasti sebagian besar terjadi di keluarga kaum muslimin apa? Anak-anak yang meninggalkan sholat. Itu kemungkaran. Tidak akan mungkin kemungkaran itu akan terus membesar sampai dengan saat ini kalau di rumah kemungkaran itu sudah diatasi sejak dini. Tidak akan mungkin remaja-remaja kita akan menjadi remaja-remaja yang pada hari ini kita lihat tidak memiliki hati kalau sejak di rumah mereka itu sudah diingatkan, sudah dididik, Pak, untuk jangan sekali-kali meninggalkan perkara yang namanya sholat. Dan kemudian yang berikutnya dalam tatanan masyarakat, Pak, maka jangan pernah lelah kita menyeru, Pak, mengingatkan. Dan siapa yang paling besar diharapkan untuk mengingatkan orangnya? Kita ini, Pak, yang sudah rajin sholat subuh ini, jamaah GPS, jamaah SMS. Karena kalau kita yang sudah rajin ke masjid tidak peduli lagi, kalau kita yang sudah rajin ke masjid tidak open lagi, Pak, maka bersiap-siaplah nanti akan terjadi bala berikutnya. Walaupun mungkin pada hari ini kita harus mengakui bala itu sudah ada, tapi kita tidak merasakannya. Kita tidak merasakan karena memang hati kita tidak lagi memiliki sensitivitas. Mungkin pada hari ini kita sudah asik dengan ibadah kita saja, Pak. Di luar terjadilah. Hana long perumenle kahe. Nah, ketika kita, Pak, hari ini sudah tidak lagi peduli, lantas siapa lagi yang peduli dengan kemaksiatan yang terjadi? Dan ketika semua tak peduli lagi, maka ketika bala itu datang, ingatlah sebagaimana yang dikatakan oleh Allah tadi, bahwa dia ketika datang dia tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja, tapi dia akan menimpa semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.